Yang saya hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Unsur Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekda dan para bupati, wali kota yang hadir di tempat ini, semua kita yang berbahagia, para bupati yang menghadiri lewat virtual, kita bersyukur pada hari ini, walaupun masih kita berada dalam situasi yang tidak baik, kita masih dapat melakukan upacara ulang tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-62. Kita akan masuk dalam sebuah era baru untuk membangun bangsa dan negara ini, khususnya Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Kita tahu bahwa perjalanan provinsi ini sejak berdiri 1958 sampai dengan tahun 2020 punya dinamika pembangunan yang terus-menerus dikerjakan oleh para pemimpin. Dan kita punya keyakinan hari ini menatap masa depan kita, walaupun kita masih berada dalam pandemi COVID-19, tapi pekerjaan pembangunan itu tidak boleh menghambat kita. Kita bersyukur bahwa NTT termasuk salah satu pertumbuhan ekonomi secara negatif terendah. Dengan kuartal 3 kita 1,6 minus. Itu menunjukkan kalau kita kerja baik, harusnya di kuartal 4 itu kita sudah menuju titik yang lebih baik. Kita akan masuk kuartal pertama tahun depan dengan semangat yang ada, kita akan bekerja. Karena itu saya minta para bupati, teman-teman di bupati yang ada untuk terus bersemangat. Kita harus mampu membuat inovasi-inovasi pembangunan untuk menjawab seluruh tantangan-tantangan yang ada. Ciri khas orang-orang miskin itu kalau dia tidak punya kreasi-kreasi, inovasi-inovasi, maka dia tetap miskin. Tapi kalau pemimpinnya punya inovasi, kreasi-kreasi, cara berpikir yang maju, visi yang luar biasa, dengan gerakan-gerakan dari seluruh tim kerja sebagai kekuatan super tim, saya yakin Nusa Tenggara Timur akan menatap masa depannya tidak terlalu lama lagi. Kita tahu bahwa terus walaupun kita masuk dalam pandemi, tetapi investasi kita perlahan-lahan mulai bertumbuh. Dan itu juga yang menyebabkan IPOR kita yang dulu tahun 2018 saya masuk menjadi gubernur, IPOR kita ada di 10, sekarang dia turun pada 8, sekian. Itu menunjukkan bahwa kita punya produk akan terus bersaing dengan daerah-daerah lain kalau terus-menerus kita mampu mengerjakannya dengan baik. Kita punya masalah serius terhadap kemiskinan, angka kemiskinan kita walaupun turun tetapi turun yang tidak signifikan. Dan kita bersyukur bahwa di saat pandemi COVID ini menghantui bangsa ini, Nusa Tenggara Timur masih bertahan pada kuartal 3 kita masih bertahan di 20,sekian%. Kita harapkan ini bisa diturunkan dan tahun depan pekerjaan besar kita, tantangan besar kita, seluruh teman-teman bupati untuk kita mampu untuk menjawab angka kemiskinan ada pada 15%. Itu target kita, harus dikerjakan secara luar biasa. Saya harapkan ini mampu untuk didorong secara serius. Saya masuk bersama Pak Yosef pada saat 2018 itu, data dan fakta yang ada tentang stunting itu 42%. Hari ini walaupun pekerjaan konvergensinya itu, langkah-langkah konvergensinya belum secara baik, kita menyentuh 24,2%. Kalau kita kerja lebih serius, teman-teman bupati, teman-teman kepala desa, camat, semua bekerja dengan sinergi, secara baik, kolaborasinya bekerja dengan baik, saya berkeyakinan 2021 akhir kita akan menyentuh single digit. Kalau kita sungguh-sungguh terpanggil dengan hati kita terpanggil untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita, bahwa stunting, kemiskinan, kebodohan merupakan sesuatu momok yang mempermalukan diri kita. Jadi kalau jadi bupati, gubernur, wali kota, tanya stunting berapa persen, kemiskinan berapa persen, kebodohannya berapa persen, pertumbuhan ekonomi berapa persen, kalau makin rusak, nah itu tandanya apa itu? Itu jawab sendiri itu. Tapi itu tantangan kita.
adalah pada saat dia memimpin selalu ada perbaikan-perbaikan, baik pada segala, baik dari struktur ekonominya, struktur sosialnya, dan itu harus dapat diukur dengan baik. Karena itu momentum hari ulang tahun ini saya tentunya berbangga untuk kita masuk pada akhir tahun. Saya harapkan kita hadir semua di sini, baik lewat virtual maupun ada dalam ruangan ini, kita masih mampu menatap tahun depan dengan selamat. Doa saya kita semua mampu untuk bertahan sampai masa akan datang, karena kita punya mimpi besar, kita punya tekad yang besar. Saya melihat bahwa di kantor gubernur hari ini, kalau poinnya 1 sampai dengan 10, maka birokrasi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pemprov, saya kasih nilai 6. Sudah tidak merah lagi. Tetapi perlu ada gerakan-gerakan yang bersama terus-menerus merubah tata cara berperilaku untuk pelayanan yang maju, pelayanan yang modern, dan terus-menerus kita menjawab tantangan yang ada. Saya berterima kasih juga kepada Forkompimda, khususnya TNI Polri yang telah bekerja sama dengan pemerintah untuk melayani rakyat dalam program-program pekerja pemerintah provinsi. Salah satunya tanam jagung panen sapi. Kita harapkan kolaborasi ini terus diwujudkan dan makin besar untuk kita mampu mewujudkan mimpi-mimpi besar kita. Tidak ada yang mampu mengerjakan hal besar selama kerja sendiri-sendiri. Sekali lagi saya katakan, NTT tidak butuh Superman, NTT butuh super team untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Jadi kalau satu orang menyatakan super, tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah Nusa Tenggara Timur. Tapi kalau kita bersama-sama, 500, 1000 orang, 100.000 orang, 1.000.000 orang bergerak, maka Nusa Tenggara Timur akan menatap masa depan. Dan itu harus kita lakukan bersama. Saya lihat kerjasama antara dinas saja itu masih belum dapat bekerja dengan baik. Apalagi kerjasama antar kabupaten. Ini menjadi tantangan kita ke depan. Kita tahu bahwa Bapak Presiden sangat mendorong kita. Kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo karena memberikan perhatian luar biasa kepada provinsi ini. Bila tidak ada yang namanya Joko Widodo, tidak akan ada namanya Labuan Bajo sebagai pariwisata premium, tidak ada. Dari Kementerian Pariwisata itu hanya mengajukan namanya Borobudur, Toba, dan dari Sulawesi Utara di Kupang. Pada saat rapat terbatas, nama Labuan Bajo dibawa sendiri oleh Presiden. Karena itu kita bersyukur mempunyai Presiden yang perhatian sekali kepada Nusa Tenggara Timur. Dan untuk itu, bila Presiden punya perhatian seperti itu, kita harus sungguh-sungguh untuk bekerja lebih hebat. Karena jarang kita dapat lagi Presiden yang perhatiannya begitu luar biasa. Secara pribadi, perhatiannya kepada provinsi. Karena itu saya minta kepada kita semua, para bupati dan wali kota, seluruh kepala dinas, camat dan kepala desa, kita harus terus mengingatkan diri kita sendiri. Setiap bangun pagi, setelah doa, ingatkan dirimu, saya menjadi bagian daripada perubahan besar negara ini. Saya menjadi bagian dari perubahan besar provinsi ini. Saya menjadi bagian dari perubahan besar kabupaten dan kota ini. Saya menjadi bagian dari perubahan besar kecamatan dan desa di Nusa Tenggara Timur. Kalau tekad itu terus hidup dan selalu diingatkan dalam diri kita masing-masing, saya berkeyakinan provinsi ini akan menatap masa depannya. Kita punya banyak investasi-investasi yang terus masuk, baik lewat saya maupun tentunya lewat teman-teman bupati dan wali kota. Itu karena tingkat kepercayaan teman-teman dari sektor swasta untuk masuk kepada provinsi. Tidak mungkin bertumbuh ekonomi kita hebat luar biasa. Investasi pemerintah tidak akan membawa kita pada level tertinggi selama investasi swasta tidak pernah mau masuk dalam provinsi ini. Kita harapkan seluruh teman-teman bupati wali kota, kalau ada investasi dan diyakini investasi itu baik dan benar, berkeinginan untuk datang memberikan investasi mereka di Nusa Tenggara Timur, saya minta jangan membackup di depan, mengantarkan mereka untuk mereka mampu bersama-sama dengan rakyat menatap masa depan bersama. Karena orang sudah bawa uang, untung kita tidak tahu, tapi rugi sudah pasti. Itu saja kalau mereka bawa uang pun tidak bisa dijaga, itu keterlaluan. Jadi jangan diperas
Nanti kalau dia sudah tumbuh bagai pohon beringin yang sudah berakarnya banyak, ya pastilah. Kalau nanti bapak pensiun mungkin ketemu lagi jalan lagi bongkok-bongkok, dia ingatlah itu. Itu dulu gubernur, bupati, wali kota yang zaman dulu bantu-bantu saya itu ya. Mungkin dia angkat, bapak sini naik, saya antar dulu sampai di rumah. Mungkin seperti itu. Tapi karena itu saya harapkan dalam semangat 62 tahun NTT masuk dalam independensi, menjadi provinsi sendiri sejak 1958. Kita masih jauh tertinggal dari Bali, bahkan NTB. Kita menjadi provinsi yang paling miskin daripada tiga provinsi yang dimekarkan itu tahun 1958. Itu tantangan kita semua, tantangan gubernur, tantangan para bupati, wali kota, dan tantangan kita semua untuk membentuk sebuah super team dalam menjawab tantangan-tantangan itu. Karena itu sekali lagi saya minta dalam melaksanakan tugas, tolong upayakan kerjasama dengan Forkopimda secara baik, dari kepolisian, dari TNI, bekerja bersama untuk membangun masyarakat di provinsi ini. Saya yakin bila sinergi ini dapat dilakukan terus-menerus, seluruh masalah-masalah kita bisa diselesaikan. Untuk itu, saya mengharapkan kita semua yang hadir, baik lewat virtual maupun yang hadir di sini, mari kita menyamakan persepsi kita, menjadi manusia Nusa Tenggara Timur yang bangga, karena semuanya kita kerjakan, semuanya kita miliki. Tinggal bagaimana kita mampu untuk mengerjakannya dalam mewujudkan NTT bangkit, NTT sejahtera. Sekian, terima kasih, salam, sampai